Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 8. Sehat semua ya. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan melanjutkan materi yang 2 minggu lalu ya sudah kita pelajari, yaitu tentang kerajinan bahan lunak. Tapi untuk 2 minggu kemarin kita baru belajar tentang pengenalannya saja. Bagi yang belum mengumpulkan tugas, silahkan segera dikumpulkan ya, jadi biar tidak menumpuk tugas-tugas berikutnya. Oke, pada kesempatan kali ini Bu Ana mau menyampaikan tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan bahan lunak. Tapi untuk pertemuan kali ini kita hanya cukup membahas pada jenis dan sifat dari bahan lunak. Jadi kita ingat materi yang kemarin ya. Materi yang kemarin kita review dulu bahwa untuk bahan kerajinan itu ada bahan keras, ada bahan lunak. Oke. Kemudian bahan keras sendiri contohnya adalah batu, kayu, logam. Kemarin sudah kalian sebutkan contoh-contoh kerajinan yang dari bahan keras, ada cobek, ada kursi, ada meja, ada keris dan lain-lain ya. Kemudian kalau untuk bahan lunak sendiri ternyata ada yang alami, ada juga yang buatan. Seperti yang sudah kalian ketahui bahwa yang alami itu banyak sekali jenisnya ya. Kemarin sudah kita bahas, ada tanah liat, ada clay tepung, ada getah, ada kulit dan lain sebagainya ya. Kemudian untuk yang bahan lunak buatan, ini ada sabun, ada lilin, ada plastisin dan seterusnya. Ini semuanya adalah bahan lunak. Nah, apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Yang akan kita pelajari pada hari ini adalah sifat-sifat dan karakter dari bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat kerajinan. Nah, apakah bahan-bahan ini semua karakternya sama? Tentu berbeda ya, satu dengan yang lainnya jelas memiliki plus dan minusnya masing-masing. Jadi sesuai dengan sifatnya nanti bisa dibikin apa untuk kerajinannya. Oke. Kemudian nah, sekarang dilihat di sini. Di pojok atas ada ya ini ya. Di sini adalah gambar apa ini? Plastisin. Oh, betul. Kalau yang bawah ini apa ya? Seperti tanah tapi warnanya coklat. Mungkin kalian sering nyebutnya tanah liat atau lempung ya. Nah, sekarang kita ingat-ingat lagi, apa sih sebetulnya bahan lunak? Kemarin kita sudah bahas bahan lunak adalah bahan yang teksturnya lunak sehingga mudah dibentuk. Namanya saja bahan lunak. Jadi bahan tersebut lunak, kemudian mudah untuk dibentuk. Kalau misalnya saya punya plastik misalnya, plastik ini. Nah, ini kan keras ya. Nah, ini namanya bahan keras. Kemudian seperti kita ketahui banyak sekali bahan lunak, ada yang dari alam, ada yang dari buatan. Apakah sifat dan karakternya dari masing-masing bahan lunak itu sama? Nah, kita akan tahu jawabannya pada pertemuan kali ini. Sudah siap belajar ya? Tetap semangat walaupun kita belajarnya melalui daring ya. Berikutnya. Nah, coba kita cermati bahan lunak berikut. Coba kita cermati masing-masing ya. Kira-kira tahu semua nggak ini ya? Nah, yang pertama ini. Ini adalah tanah liat. Kemudian kalau ini mungkin kalau kalian punya adik yang masih kecil itu biasanya suka mainan begini play-doh gitu ya. Ini bisa dibuat, bisa beli. Kalau dibuat bisa dari tepung terigu kemudian dikasih pewarna gitu ya, itu juga bisa. Kemudian ini sabun batangan, kemudian ada lilin. Ini apa ya? Siapa yang masih ingat kemarin kalau
ada yang kecelakaan, kakinya patah atau apa, kadang di di gips gitu ya. Nah, ini juga namanya gips, bahan gipsum atau gips ya. Kemudian kalau ini adalah tahu semua lah, plastisin ya atau malampet. Tuh. Nah, dari bahan-bahan ini belum, ini yang atas ini. Ini yang atas adalah paper clay atau bubur kertas ya. Jadi kertas koran misalnya ya, kalian lumatkan dengan air kemudian nanti dipisahkan. Nah, itu bisa dibuat kerajinan ya. Nah, apakah masing-masing ini memiliki sifat-sifat atau karakteristik yang berbeda? Contoh, kita mau membuat kerajinan dengan lempung, dengan satunya kita akan membuat kerajinan dengan lilin. Apakah beda perlakuannya? Jelas beda ya, karena antara lempung atau tanah liat dengan lilin ini memiliki sifat yang berbeda. Lilin ketika dipanaskan dia akan meleleh, akan mencair, sedangkan tanah liat ketika dipanaskan dia tidak akan meleleh, tapi dia akan kosong misalnya gitu ya. Jadi sifat yang satu dengan yang lainnya itu memiliki karakter yang berbeda. Kemudian kalau contohnya ini ada yang bentuknya serbuk, ini harus ditambahkan dengan cairan. Nah, kita akan mempelajari satu-satu terkait dengan sifat bahan-bahan tersebut. Oke, kemudian kita mulai dari apa ini? Tanah liat. Nah, tanah liat sering kita sebut dengan lempung. Apa sih sebetulnya tanah liat? Apa sih bedanya tanah liat dengan tanah yang biasa kita temui, yang biasa buat bercocok tanam atau yang biasa kita injak sehari-hari? Apa sih bedanya ya? Jadi tanah liat ini adalah tanah hasil dari pelapukan batuan silika ya. Jadi kalau dulu kelas 7 kalian sudah belajar tentang lapisan-lapisan bumi, di kelas 8 ini ada istilah batuan silika ya. Batuan silika itu ada bisa di daerah lempeng bumi ya, bisa di situ. Kemudian kenapa disebut tanah liat? Nah, kenapa disebut tanah liat? Karena tanah liat ini liat. Liat itu apa ya namanya? Elastis gitu ya, mudah dibentuk. Jadi beda dengan tanah yang buat bercocok tanam gitu ya. Kalau tanah yang buat bercocok tanam kalian pegang itu akan ambiar gitu ya, akan butiran-butirannya akan lepas. Tapi kalau tanah liat enggak. Kalau tanah liat ini dia bersifat elastis ya. Oke, nah tanah liat kadang warnanya itu macam-macam. Ada yang coklatan, ada yang lebih abu-abu, ada yang keputihan, ada yang coklat muda, coklat tua, dan seterusnya. Ini tergantung dari kandungan tanah masing-masing. Oke, selanjutnya sifatnya bagaimana sih tanah liat? Nah, tanah liat itu sifatnya keras saat kering. Jadi tanah liat itu ketika kering akan mengeras, kemudian lengket ketika basah. Jadi ketika tanah liat ini mau dibentuk menjadi suatu kerajinan, tanah liat ini kondisinya kering atau basah ya. Jadi ketika tanah liat akan dibuat kerajinan, kondisi tanahnya ini harus basah. Kenapa? Kalau kering nanti keras, kalau sudah keras susah untuk dibentuk. Nah, ini ada keterangan berikutnya. Tanah liat yang basah juga bersifat elastis gitu ya. Nah, makanya disebut dengan tanah liat. Kemudian yang berikutnya adalah jika tanah liat itu sudah kering, maka dia mudah hancur. Makanya kalau sudah jadi kerajinan, jangan langsung dijatuhkan atau apa, itu nanti akan hancur karena sifatnya rapuh ya. Tetapi supaya dia tidak rapuh, maka tanah liat ini setelah dibentuk harus
bakar. Nah, tanah liat ini daya bakarnya itu tinggi sampai 1300 derajat Celcius. Banyak sekali ya bahan-bahan kerajinan yang dibuat dari tanah liat yang dibakar. Contohnya adalah bahan-bahan keramik atau porselen. Itu tanah liat bisa dipahami ya. Jadi kenapa disebut tanah liat? Karena memang teksturnya tanah ini adalah elastis. Nah, penggunaannya tanah liat ini harus digunakan dalam keadaan basah. Kenapa? Karena kalau kering dia akan keras. Bahan yang kedua kita lanjutkan ya. Bahan yang kedua adalah getah. Tahu getah ya? Getah pasti tahu semuanya lah. Getah itu biasa kalian dapatkan di tumbuhan, batang tumbuhan yang kalau biasanya kita luka, kita gores itu nanti keluar cairan, itu biasanya disebut dengan getah. Nah, getah itu macam-macam. Kita sering mengenal ada getah karet, ada getah pinus. Nah, yang sering sekali digunakan untuk bahan kerajinan ini adalah namanya getah nyatu. Kenapa kok dinamakan getah nyatu? Apa sih nyatu itu? Nah, nyatu itu nama pohon ya nak ya. Jadi nyatu itu nama pohon, namanya pohon nyatu. Nah, pohon ini banyak ditemukan di daerah Kalimantan. Tuh. Getahnya berwarna apa? Getahnya itu warnanya putih. Nah, ini keuntungannya. Getahnya berwarna putih sehingga mudah untuk diwarnai. Jadi nanti hasil kerajinannya bisa warna-warni bagus ya, karena dasarnya adalah putih. Bagaimana cara penggunaannya? Jadi getah nyatu itu berbeda dengan getah karet, yang mana getah karet itu nanti disadap, diolah dan lain sebagainya baru jadi karet. Kalau getah nyatu ini harus dimasak dulu supaya lunak. Jadi awalnya getahnya ini adalah keras ya, supaya dia bisa mudah dibentuk maka harus dimasak lebih dahulu. Setelah lunak dan elastis baru bisa dibentuk. Bagaimana kalau nanti setelah dimasak terus dingin? Kalau dingin dia akan mengeras kembali ya. Jadi ketika membuat kerajinan dengan getah nyatu ini harus dalam kondisi yang masih panas atau masih hangat. Gitu. Pohonnya tuh kayak gimana sih? Nih, saya tunjukkan pohon nyatu. Nah, pohon nyatu itu seperti ini ya. Tapi kalau ini kan masih bibit, gambar yang saya tunjukkan masih bibit, pohonnya bisa mencapai 25 meter atau lebih ya. Jadi lumayan tinggi. Ini banyak di hutan-hutan Kalimantan. Ya, jadi di sana itu potensi alamnya adalah getah nyatu sebagai bahan dari kerajinan. Mungkin kalian yang tinggal di Kalimantan nanti bisa menunjukkan, oh ini loh pohon nyatu seperti ini, atau kalian di rumah ada kerajinan dari bahan nyatu. Oke, lanjut ya. Nah, yang ketiga ini sabun. Sabun pasti kalian tahu semuanya ya, sabun. Kita sekarang membahasnya adalah sabun mandi tapi yang batangan. Nah, jadi kita bukan menggunakan sabun yang cair ya, tapi sabun yang batang atau yang padat. Nah, kenapa sabun yang padat ini bisa dikategorikan sebagai bahan lunak? Karena sabun ini bisa dibentuk. Dibentuknya bagaimana? Bisa dengan diparut, dihaluskan, dibuat seperti clay, atau dipahat. Ya, kalau dipahat seperti membuat patung gitu ya, itu juga bisa. Kemudian untuk berikutnya, nah ada soal ya. Jadi nanti di Google Classroom Bu Ana akan memberikan tugas. Tugasnya adalah menjawab pertanyaan yang ada di video ini, yang ada di soal-soal penjelasan saya. Jadi soalnya di bagian-bagian tertentu ya, soalnya tidak
pada bagian khusus paling belakang atau paling akhir, enggak, tapi ada di bagian-bagian tertentu, sehingga kalian harus mengikuti kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir. Kalau mengikutinya cuma di awal, nanti nggak ketemu soalnya, cuma langsung skip terakhir juga nggak ketemu soalnya ya. Jadi untuk soal yang pertama, sekarang diperhatikan nih, ada gambar ya. Gambar apakah ini? Ya jelas tahu ya, ini coklat, betul. Kenapa kok Bu Ana milih coklat? Ya kita lihat. Nah, sekilas coklat ini teksturnya mirip dengan sabun batang yang tadi sudah kita pelajari, mirip dengan tanah liat juga. Ketika nanti tanah liat mengeras, itu juga akan terbentuk seperti ini, teksturnya itu mirip ya. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah, apakah coklat juga bisa dikategorikan sebagai bahan lunak? Nah, kalau bisa, bagaimanakah sifat dan karakteristiknya? Nah, bagaimanakah sifat dan karakteristiknya? Kemudian berikanlah contoh kerajinan yang bisa dibuat dari coklat. Kalau bisa disertakan gambarnya ya. Kamu bisa mencari jawaban di Google, search kerajinan coklat dan lain sebagainya, itu bebas ya. Jadi pertanyaan yang pertama adalah, apakah coklat bisa dikategorikan sebagai bahan lunak? Kemudian sifat dan karakteristiknya seperti apa? Yang ketiga adalah contoh kerajinan yang bisa dibuat dari coklat. Jadi dulu saya sering melihat banyak sekali kerajinan-kerajinan yang dibuat dari coklat, dan itu biasanya bisa dimakan ya. Jadi tidak hanya sebagai hiasan, tapi itu juga bisa untuk dimakan. Pernah juga ada yang membuat miniatur itu dari coklat. Nah, keren sekali ya. Jadi coba bagaimana sifat dan karakteristiknya. Oke, itu soal nomor 1. Kita lanjutkan lagi materinya. Materi yang berikutnya adalah masih terkait dengan bahan lunak, yaitu kulit. Nah, tahu kulit ya? Kulit yang kita bahas di sini bisa kulit hewan. Kulit hewan yang sudah disamak. Tahu disamak? Disamak itu diambil dari dagingnya, dikuliti. Istilahnya kalau kita ibadah kurban besok ya, karena sekarang masih pandemi, jadi sekolah kita tidak mengadakan idul kurban bersama seperti tahun-tahun sebelumnya. Biasanya kalau pas idul kurban itu anak-anak berlatih untuk menguliti, jadi menguliti kambing misalnya. Nah, itu namanya kulit hewan yang tersamak. Nah, apakah kulit hewan ini langsung bisa digunakan untuk kerajinan? Tidak ya. Jadi ada pengolahannya dulu sebelum digunakan untuk membuat kerajinan. Kerajinannya macam-macam ya, bisa tas, jaket, sepatu, ikat pinggang, dan lain sebagainya. Karakteristiknya bagaimana sih? Nah, karakteristiknya ini kulit itu warnanya juga macam-macam, tergantung dari hewan yang digunakan. Bisa putih, bisa hitam, bisa coklat, bisa belang-belang. Nah, pokoknya tergantung dari hewan yang digunakan. Kemudian salah satu sifat khasnya adalah apabila kulit alami itu akan berbau sate jika terkena api atau terbakar. Jadi karena dari makhluk hidup, dari hewan, seperti kita sedang bakar sate itu ya aromanya, itu kalau kulit ini terbakar. Selain itu, kulit juga tidak tahan air. Jika terkena air maka akan merusak kulitnya. Biasanya kulitnya akan melupas seperti itu. Jadi kalau kalian memiliki tas, sepatu, atau jaket yang terbuat dari kulit asli, jadi ini perawatannya harus perawatan yang khusus, tidak sembarangan ya. Nah, berikutnya apa lagi? Oh, ada lilin dan parafin. Nah, lilin pasti tahu ya, kalau mati lampu itu pasti ada lilinnya. Nah, lilin ini bisa dinyalakan.
Sebetulnya lilin itu apa sih? Lilin dan parafin itu dua bahan yang hampir sama. Dua-duanya ini adalah bahan bakar, yaitu bahan yang bisa digunakan sebagai bahan bakar kayak minyak gitu ya, tapi ini bentuknya padat. Nah, sifatnya apa? Sifatnya ketika dipanaskan, lilin ini akan meleleh. Nah, setelah meleleh nanti bisa dicetak. Jadi perubahannya perubahan fisika. Masih ingat ya kelas 7 perubahan fisika di materi IPA sudah dijelaskan. Jadi perubahan fisika itu perubahan sementara. Jadi kalau lilin ini dipanaskan nanti meleleh, lelehannya didinginkan akan membeku kembali. Nah, biasanya kerajinan-kerajinan dengan lilin ini dengan cara memanaskan atau melelehkan ya. Setelah itu dicetak. Nah, cetakannya itu yang bermacam-macam dan bervariasi, bisa ditambahi dengan pewarna dan lain sebagainya. Nah, dasarnya adalah lilin ini warnanya putih. Selanjutnya, ada soal lagi. Coba dibaca soalnya ya. Lilin dan parafin ketika diberi sumbu dan dibakar akan menyala layaknya kompor minyak. Ya, jadi saya sebutkan tadi bahwa lilin itu termasuk salah satu contoh bahan bakar. Pertanyaannya adalah, apa sih sebetulnya bahan dari lilin dan parafin? Kok bisa lilin itu digunakan sebagai bahan bakar? Silahkan cari jawabannya dari browsing berbagai sumber ya. Jadi ini untuk pertanyaan yang nomor 2. Sampai di sini paham? Jadi kita ulang sebentar. Tadi itu sudah ada yang namanya tanah liat, kemudian yang kedua ada sabun, kemudian ada kulit, kemudian ada getah ya, yang keempat lilin. Jadi kita sudah mempelajari 4 bahan lunak. Oke. Kemudian yang keempat ya, 4 apa 5 tadi ya? Tanah liat, sabun, lilin, getah, sama kulit. Oh, sudah 5 ya, sudah 5 bahan lunak. Kemudian yang berikutnya, yang berikutnya ini adalah gipsum atau gips ya. Jadi gipsum ini wujudnya adalah bubuk, jadi bubuk gips, bubuk gipsum. Kandungannya adalah kapur, kayak kapur gitu ya, kalsium karbonat. Jika kita campurkan dengan air, jadi ketika serbuk ini atau bubuk ini kita campurkan dengan air, maka akan menjadi adonan yang kental ya. Nah, adonan inilah yang akan mengeras jika didiamkan. Jadi ini kayak lilin tadi, cara pengolahannya ya, bisa jadi ini dicairkan dulu, setelah dicairkan kemudian dicetak. Nah, hasil cetakannya didinginkan sampai mengeras. Terus pewarnaannya bagaimana? Karena gips ini dasarnya adalah putih, maka pewarnaannya bisa setelah jadi produk atau dicampurkan di awal juga bisa. Kemudian sifatnya adalah gips mudah pecah. Jadi ini biasanya untuk patung-patung harus disimpan hati-hati karena mudah pecah. Berikutnya, bahan berikutnya adalah clay ya. Kalian pasti tahu yang namanya clay. Di rumah dulu waktu kecil masih suka main clay gitu ya. Karena ini bahan-bahan yang murah, mudah didapat, mudah dibuat, dan mudah digunakan. Apa sih sebetulnya clay? Clay itu adonan seperti tanah liat, sama kayak tanah liat tadi. Sifatnya mudah dibentuk, lunak, elastis, mengeras ketika kering, kemudian bisa dibuat dari berbagai jenis bahan. Jadi ini nanti mudah sekali pembuatannya ya. Jadi kalian bisa beli, kalian bisa membuat
warnanya bagaimana? Ini malah warnanya bisa macam-macam sekali ya, jadi tergantung kalian dalam membuatnya. Jadi kalau zaman kecil dulu masih suka beli Play-Doh ya, bisa buat dicetak macam-macam. Nah, apa saja sih jenis-jenis clay? Jenis-jenis clay itu ada lilin malam atau malampet yang sering kalian sebut dengan malampet ya. Kemudian ada paper clay, bubur kertas yang tadi sudah saya sebutkan. Misalnya kalian punya kertas bekas, koran, ditambahkan dengan air, kemudian dihancurkan gitu ya, nanti disaring. Nah, itu sisanya menjadi bubur kertas. Kemudian ada tepung, clay tepung atau floor clay. Ini yang sering disebut dengan Play-Doh itu juga bisa ya. Jadi kalian membuatnya dari adonan tepung, kayak mau bikin donat itu jadi adonannya. Kemudian ada polymer clay. Apa itu polymer clay? Polymer clay itu clay yang dari polimer alam, misalnya dari kayu, dari plastik dan sebagainya. Kemudian ada clay imitasi. Nah, clay imitasi ini biasanya dipakai untuk membuat miniatur misalnya mobil imitasi, jadi buat pajangan gitu ya, buat model contoh. Kemudian ada clay roti. Clay roti itu clay yang dibuat dari roti, biasanya dari roti tawar atau roti yang berserat-serat gitu ya. Kemudian ada clay Korea. Nah, ini kalau yang suka K-pop tahu ini clay Korea, hampir sama dengan bentuknya, hampir sama dengan plastisin gitu ya. Itu tadi clay. Kemudian selanjutnya, nah ini ada pertanyaan satu lagi, pertanyaan ketiga. Dari jenis dan sifat-sifat bahan minyak yang sudah kalian pahami tadi, jadi tadi kita sudah belajar tanah liat, kemudian ada kulit, ada getahnya tuh, ada sabun, ada lilin, ada clay, kemudian ada gips ya. Nah, dari bahan-bahan yang sudah kalian pahami tadi, jika suatu ketika kalian nanti saya minta untuk membuat suatu kerajinan dari bahan minyak, kira-kira bahan apakah yang akan kalian pilih ya? Jadi dari yang tadi sudah kita bahas, atau mungkin dari bahan lain yang termasuk kategorinya adalah bahan lunak, itu boleh ya, jadi tidak tergantung pada yang tadi kita bahas. Kira-kira kalian mau pilih bahan lunak apa? Kemudian berikan alasannya. Misalkan, oh saya mau pilih sabun, boleh, berarti kalian jawabannya adalah saya akan menggunakan sabun. Alasannya apa? Alasannya mudah diperoleh, kemudian mudah dibentuk, harganya murah dan lain sebagainya. Itu contohnya ya. Jadi silahkan kalian pilih salah satu dari bahan lunak yang mungkin nanti akan kalian gunakan untuk membuat kerajinan, kemudian berikan alasannya. Nah, ya itu tadi sifat-sifat dan karakteristik dari bahan-bahan lunak yang akan kita pelajari selanjutnya. Itu tadi bahan-bahan lunak yang mungkin bisa untuk kita gunakan untuk membuat kerajinan, merancang kerajinan dari bahan lunak. Jadi silahkan kalian gali informasi sebanyak-banyaknya dari Google, dari aplikasi-aplikasi yang lain, silahkan, boleh sekali ya. Jadi belajarnya tidak hanya dari satu sumber, kalian dapat menggunakan yang lainnya. Ini hanya sedikit dari saya terkait dengan sifat dan karakteristik bahan. Jangan lupa dari soal-soal yang ada ditulis, kemudian dikerjakan. Setelah itu kalian posting jawabannya di Google Classroom pada kolom tugas yang sudah saya siapkan. Nah, pada kesempatan kali ini
cukup sekian dari saya. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Tetap menjaga kesehatan, jaga jarak, dan cuci tangan. Semoga pandemi ini segera berakhir, kita bisa ketemu lagi di sekolah. Saya akhiri untuk materi ini, kita akan melanjutkan materi selanjutnya pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih, jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.